Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, ya Muhyiddin, terima kasih sudah memberikan waktu, memberikan tempat, dan tentu saja memberikan rompi. Di rumah saya banyak Pak baju ini, tapi ini khusus katanya buatan Jakarta Barat. Jangan-jangan dulu saya dapat juga pulaannya di Jakarta Barat itu. Pada sebuah sore-sore, ini para alim ulama Romo Kiai banyak, Pak Menak terima kasih juga hadir. Saya mau cerita ini, karena kalau nggak lucu nggak asik. Belum lucu kok sudah ketawa. Sampai yang itu gimana? Kira-kira kejadiannya tahun 2013. Saya mau maju gubernur Jawa Tengah. Datanglah saya ke kantor NU di Jawa Tengah. Tapi yang menerima anak muda, pasti Ansor ya. Namanya Hasyim Asyari. KPU. Oh iya, jadi teman saya lama dia. Mas Ganjar kita ngobrol di kantor belakang, kantornya sih jelek, banyak tambahan apa gitu. Kita lihat ya inilah kantornya anak muda katanya. Oke. Tapi karena saya belum sholat asar, saya minta waktu terus saya sholat asar. Sempit gitu tempatnya. Waktu itu calonnya di Jawa Tengah ada 3. Nah kebetulan salah satu inisial itu HP. Ada GP, ada HP. Nah pas saya mau sholat itu, kita beratur ekran gitu, lihat di depan itu ada tulisannya, agak terganggu tadi, HP dimatikan. Itu isyarat sudah itu. Oh ya itu sudah isyarat itu. Loh di sini kok minta di HP-nya dimatikan ini. Ini isyarat apa ini gitu? Jangan-jangan ini pertanda satu lawan sudah lewat gitu. Selesai sholat asar terus kemudian ngobrol sama teman-teman Ansar. Cerita begitu. Aku sholat tadi kok ada isyarat. Apa isyaratnya katanya? Itu kok ada tulisan stiker HP dimatikan. Wah, semua ketawa. Kamu ketawa ada apa? Emang tahu artinya? Emang kalau ketawa rame dapat sepeda gitu? Oh, seneng banget. Nah, akhirnya duduk. Nah pas duduk, karena ada logonya besar sekali, GP Ansor, saya bilang, Mas Yasin, ya ini nih, ini isyarat kedua. Mana mungkin Ansor dan dukung saya? Depan-depannya aja udah ditulis langsung. Bahkan kalau orang Jawa itu ngerti saat dulunya winara. Tahu artinya nggak? Tahu nggak Pak Yai? Tahu nggak Pak Yai? Apa tuh? Waduh ini jelas. Jadi tahu sebelum dikasih kabar. Iya, jadi ngerti sebelum winara. Jadi sebelum diajarin sudah tahu dia. Jadi sudah sejak lama ternyata Mas Hasim, Ansor ternyata sudah dari dulu dukung saya. Loh, gimana ceritanya? Itu depannya sampai ditulis ada GP. Ini cerita yang itu. Jadi yang nggak ketawa berarti bukan Ansor. Ya, diomongin gitu langsung ketawa. Berarti Ansor naturalisasi. Bapak Ibu teman-teman, dan tiba-tiba saya terkejut untuk hari ini. Ya terkejutnya ya pura-pura terkejut lah gitu. Karena tiba-tiba Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Wah gempar lah. Karena dulu ceritanya macam-macam namanya yang muncul. Kok Pak Mahfud gitu? Ada yang tahu kepanjangan MD apa? Ayo nggak tahu kan? Muhammadiyah. Bukan.
Bukan. Bukan. Madura. Dari Madura. Ketawa lagi. Nah, saya ini berteman dengan Pak Mok sudah lama sekali. Sejak kami sama-sama di DPR kira-kira berarti hampir 20 tahun yang lalu. Beliau menjadi pimpinan di MK, saya menjadi gubernur, kami komunikasi. Beliau jadi menteri, saya masih jadi gubernur gitu. Kami komunikasi dengan beliau. Orangnya asik ya. Dan beliau ceritakan waktu zaman Gus Dur dulu begitu. Karena beliau ini berani melawan. Bahkan dalam sebuah kejadian waktu itu melibatkan seorang diplomat asing, beliau lawan. Diperingatkan sama Gus Dur gini katanya, Pak Mahfud, jangan galak-galak gitu. Nah, Gus Dur saya ini nggak bisa diatur, kalau sudah begitu ya saya lawan. Gus Dur itu juga karena lucu gitu. Iya memang sampean tuh hebat betul. Itu Amerika itu luar biasa, gede. Itu punya nuklir. Ya. Wah itu peluru besar, itulah peluru kendali. Tapi kalah sama Indonesia kan ada sampean. Terus kenapa saya? Sampai itu peluru tak terkendali kan? Peluru tak terkendali, nembak-nembak aja, nggak peduli kan? Tapi karena memegang sebuah prinsip, maka tidak takut. Maka sebagai seorang Menko boleh ceritakan, ini santrinya pada nonton TV nggak? Nggak boleh ya? Ya. Tapi buka YouTube nggak? Waduh, aku mau cerita apa ya? Agak sulit ini. Oh, seminggu sekali boleh. Tapi pernah lihat YouTube ya? Ah, kamu nggak pernah? Temanmu pernah semua? Pernah? Pernah ya? Nanti dibuka itu obrolan saya dengan Andi Noya itu. Di obrolan itu menarik karena beliau ceritakan pengalaman-pengalaman itu yang saya suka dari beliau itu. Ya Pak Mahfud besok kalau jadi wapres sama Pak Ganjar memang mau tas-tas kayak begini, nembak-nembak ke sana kayak gitu. Ya saya akan minta sama Mas Ganjar, pasti Mas Ganjar juga kasih gitu. Tenang aja Pak Mahfud, gak saya kasih, saya tugaskan. Wah, ini soalnya Pak, malah kita tugaskan Pak Yai, karena apa? Kita mau memberantas korupsi. Dan itu adalah agenda reformasi yang sampai hari ini masih dirindukan rakyat. Itu malah saya tugaskan. Dan dieksekusi pada setelah duduk. Iyalah. Terus ditanyakan gini sama Adi Noya, memang kalau wapres nanti bisa eksekusi. Anda jadi Menko aja nggak bisa. Oh, jangan bandingkan saya Menko dengan wapres. Wah ini loh Pak Mahfud itu pinter. Ini pinter. Jangan bandingkan itu. Perbandingannya adalah saya dengan Menko sebelumnya. Ada nggak yang bisa membuka kasus? Saya bongkar itu. Wah, diceritakan satu-satu. Satelit dia bongkar. Kejahatan keuangan dia bongkar, korupsi di sana. Ada nggak kayak saya gitu? Wah, saya bilang ini cawapres yang mantap ini ya, gitu kan. Ketawa. Dengerin ya adik-adik ya. Di tradisi NU itu memang lucu. Tapi jangan setiap saat kamu ketawa terus ya. Nanti justru periksa yang lain gitu. Nah dari situlah kemudian kita membawa spirit yang sama. Agenda reformasi yang belum selesai tentang pemberantasan korupsi mesti kita bereskan. Pak Yai, ya. Kalau pemerintahnya berintegritas, tidak korupsi, bersih, melayani, yang lain gampang. Mau kita bicara apa? Kebutuhan pangan hari ini seharian saya mendapatkan WA, SMS banyak sekali. Pak Ganjar kemarin bicara soal daulat pangan. Saya bantu Pak. Saya bantu Pak. Bagaimana agar produktivitas kita tinggi dan kebutuhan pangan bisa kita penuhi sendiri. Gitu. Wah, ilmuwan pada data. Oke, siapkan. Masukkan artificial intelligence, masukkan digitalisasi, masukkan teknologi informasi. Oh siap Pak Ganjar. Wah, langsung nyebut komoditasnya. Termasuk hortikultura. Ini termasuk hortikultura.
Jadi ini adalah produk yang sebenarnya digemari di banyak negara. Ada yang untuk upacara agama. Salah satu contohnya. Ini di Jawa Tengah ada yang mengembangkan. Salak, ini juga pasarnya lokal terus. Kenapa tidak bisa mendunia? Karena kita tidak mengolah dan tidak mengenalkan. Padahal begitu ini diolah, dikenalkan, luar biasa. Kalau jeruk di mana-mana ada. Dan kita bisa mendapatkan itu semua. Maka politik pertanian. Tapi itu juga mesti didukung dengan riset. Anaknya siapa ya? Itu cucunya NU mesti itu. Karena ada cerita lucu ketawa. Dari situ teman-teman, maka butuh riset. Kalau risetnya bisa maju, maka yang begini bisa selesai. Dan riset bro, tidak bisa jalan kalau SDM-nya jelek. SDM-nya tidak unggul. Agar SDM unggul, maka pendidikannya mesti baik. Agar pendidikannya baik, si anak generasi muda yang mau diisi otaknya, hatinya, ya, perilakunya, agamanya, bisa diisi dengan baik. Dia harus sehat. Urut-urutnya begitu. Dia sehat, lahir, itu ada adik-adik kecil, bayi-bayi kecil, bocil-bocil itu di sana. Ya. Kalau dia siap, nanti besar kayak kalian, diisi ilmu pengetahuan yang bagus, sains yang bagus, semuanya bagus, semua masuk, pinter, tidak stunting, tidak kurang gizi. Ya, ini anak-anak cerdas. Maka itu akan bisa diselesaikan. Mari saya diundang para peneliti. Bagaimana Pak Ganjar komitmennya dengan penelitian? Kasih saya hasil penelitianmu sampai di sini agar kita bisa lakukan hilirisasi berbagai produk. Tidak hanya mineral aja, kelautannya, perkebunannya, bahkan dunia digital dan industri kreatif. Coba para santri. Zaman dulu orang belajar kitab, pinjam kitab atau beli kitab. Sekarang tinggal download di handphone. Barangkali sekian banyak kitab kuning di rewrite, ditulis ulang, didigitalisasi, bisa di-download. Dan canggih. Sekarang orang menghitung zakat umpama. Sebenarnya zakat saya berapa? Rumusnya sekarang sudah ada di handphone. Sekarang semuanya bisa. Itulah teknologi. Itu mesti kita kerjakan karena kita hanya punya kesempatan waktu yang sangat pendek, kira-kira 13 tahun. Itu yang disebut sebagai bonus demografi. Apa itu? Anak produktif jumlahnya banyak. Kalau dia tidak bisa kerja, kita akan repot. Bisa juga kriminal. Tapi kalau dia punya ilmu pengetahuan hebat dan bisa bekerja, negara ini lari. Wus, wus, wus. Wus itu apa, kereta cepat itu. Wus. Sudah naik Pak Kiai? Sudah? Memang banter Pak? 355. Wow, luar biasa. Baru kali itu. Tapi saya juga udah naik Pak kemarin. Ya sama. Memang banter ternyata. 25 menit ya? 25 menit sampai Jawa Barat. Itu deh. Wush, ya, keren. Nah, dari situlah kemudian SDM unggul ini yang mesti menyelesaikan. Apakah itu sekolah umum? Apakah informal, apakah non formal, termasuk di pondok pesantren. Nah, kemarin berdebat banyak soal gimana yang nasibnya di pesantren. Undang-undang ini sudah ada ya Pak Mendi? Undang-undang sudah ada, tinggal satu aja, tinggal dieksekusi. Dan pemerintah sudah menyiapkan itu. Maka ini kesempatan para santri untuk menyiapkan diri. Siapkan diri, kejar ilmunya. Wah, kalau santri itu udah lengkap. Spiritualnya beres. Urusan Pak Kiai. Ya. Termasuk rokoknya. Ada rokoknya, kalau Kiai mesti ngerokok gitu. Terus kemudian ilmu pengetahuannya ada, spiritualnya beres, pengetahuan sainsnya ada. Hubungan emosionalnya, kecerdasan emosionalnya mesti disiapkan. Maka biasanya santri-santri itu berasal dari banyak tempat. Ya kan? Yang dari luar Jakarta mana? Ada? Oh enggak ada. Ada yang dari luar Jakarta? Dari mana? Palembang. Iya. Kamu benar juga, memang itu luar Jakarta ya, seperti ya. Tangerang ya itu ya. Ya. Oke. Ya, Depok, oke. Jauh banget ya.
Berapa jam itu? Ya, ke satu Depok berapa jam? Jauh banget itu. Ya, bocor ya. Mana lagi? Hah? Palembang sama Palembang. Mana lagi? Angkat tangan. Dari mana? Mana, bro? Sulawesi Tenggara mana kampungnya? Muna. Oh, kamu dari Muna? Orang tuamu punya banyak kayu jati nggak? Hah? Iya. Iya, Pak. Kayu jati dari Muna itu the best. Ini contoh aja. Maka kamu kenal, kamu bersama, pasti hubungan emosimu akan baik. Ini yang mesti kita jaga. Kalau hubungan baik, saling mengerti, pasti punya tumbuh nilai kemanusiaan yang adil dan berpinter. Ya. Nah, ini belajar relasi emosional. Nah, kalau kecerdasan emosionalnya jalan, terus kemudian saintifiknya jalan, spiritualnya lengkap, sudah Pak Yai, dilepas saja anak ini tahan godaan apapun. Tahan godaan apapun. Narkoba masuk tangkal. Ya. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia ketimuran, agama kita tidak sesuai dengan Pancasila, pasti ditolak. Pasti ditolak. Maka dia akan menyiapkan nantinya dengan baik. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, mudah-mudahan yang sebentar ini bisa memberikan catatan. Kita akan menghadapi tantangan tidak enteng, dan itu adalah kalian nanti yang menghadapi. Maka doa saya, adik-adik akan belajar dengan baik, akan menjadi anak yang soleh-solehah, pendidikannya akan lulus juga dengan baik, selalu ingat orang tua, selalu hormat sama guru-gurunya, dan selalu mencintai bangsa dan negaranya. Kalau itu sudah, insya Allah kabul. Dah saya mau pulang. Pak Yai, terima kasih. Maaf, izin Pak Presiden, maksud saya Pak Capres. Ya. Pak